tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada si Puja Bakti atau si Dhamma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya lagi untuk bisa sharing atau isi Dhamma di sana pada pagi hari ini yang cuacanya cukup agak mendung, walaupun agak sumuk tetapi mendung ternyata. Ya, pada kesempatan hari ini Pak Is akan membawakan sebuah tema yang tentunya ibu bapak semuanya sudah pernah tahu, dan ini biasanya dibahas oleh anak-anak ataupun saat sekolah tentang hal yang pastinya kita sudah pahami, tetapi Pak Is akan kemas lagi supaya lebih baik ataupun lebih simpel, supaya kita semuanya dapat belajar. Di sini Pak Is juga masih belajar, jadi marilah kita di sini bersama-sama untuk sama-sama belajar. Jadi yang akan Pak Is bahas pada kesempatan ini adalah tentang 3 ciri kehidupan. Pak Is yakin sudah banyak atau sudah pada tahu apa saja 3 ciri kehidupan. Apakah ada yang tahu tentang 3 ciri kehidupan? Atau bahasa mudahnya adalah 3 karakteristik eksistensi, atau disebut dalam agama Buddha adalah tilakana. Masih ingat Bapak Ibu tentang tilakana? Hanya 3. Yo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Itu adalah 3 ciri kehidupan, ya, yang pasti dan kita juga sudah tahu, yaitu tentang duka. Nah, maaf, yang pertama adalah anicca, duka, dan anatta. Ya, Pak Is rasa sudah tahu semuanya, tetapi Pak Is akan kemas supaya lebih mudah untuk dipelajari, ya, untuk dimengerti kita semuanya. Walaupun Pak Is rasa sudah banyak yang tahu. Yang pertama adalah tentang anicca, atau selalu berubah, atau semuanya itu tidak kekal. Biasanya dalam agama Buddha, atau bisa kita sebut dalam sarana puja yang ada di cetya atau di altar Buddha, dilambangkan dengan bunga. Ya, di sini ada bunga yang dari plastik, tetapi di tengah ada bunga yang asli. Ya, kalau bunga yang asli memang pasti akan mengalami yang namanya ketidakkekalan. Sekarang dipasang, hari ini dipasang, tadi pagi dipasang, masih kelihatan seger, masih kelihatan bagus. Coba nanti sore kalau mau dibuktikan boleh lihat, pasti ada beberapa helai daun, helai bunganya, kelopaknya sudah mulai layu. Itu pasti, ya. Sama halnya dengan kita semuanya. Kita semuanya pernah menjadi bayi. Pasti semuanya dari bayi kan? Nggak ada seperti Sun Gokong lahir dari batu kemudian langsung besar. Ya Pak Is rasa nggak ada, itu hanya di film Keras Sakti yang lahirnya dari batu. Makanya kalau dikisahkan Keras Sakti itu keras kepala seperti batu. Ya, kita semuanya pasti pernah melewati yang namanya menjadi seorang bayi, kemudian menjadi seorang balita, kemudian menjadi seorang anak-anak, kemudian sekolah, sampai nanti jadi remaja, kemudian jadi dewasa, hingga pada saat ini sekarang. Ya, kita semuanya melewati proses itu.
Apakah Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah merasakan kakinya kesemutan? Belum ada? Kalau belum ada nanti kita coba duduknya di sini. Pasti baru 2 menit sudah kesemutan rasanya. Ya. Karena di sini adalah asana yang cukup panas dibandingkan dengan duduk yang di bawah. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Masa panas ya? Panas di sini walaupun mendung tapi asana di sini atau alas duduk di sini panas. Di bawahnya seperti dikasih api, panas. Apalagi menggunakan baju yang warnanya kuning ini, tambah panas lagi. Kalau Bapak Ibu mau coba boleh, nanti bisa konsultasi dengan Romo Incong bagaimana supaya kita bisa pakai baju warna kuning. Kuningnya yang seperti ini ya, tapi ya bukan kuning yang Ibu Bapak pakai. Ya, boleh. Semakin banyak yang menggunakan baju warna kuning di Metawira semakin bagus, begitu ya Romo ya. Nah betul. Oke, masih lanjut lagi tentang ketidakkekalan. Semua orang tidak bisa atau tidak mungkin abadi. Walaupun dalam film ada yang mengatakan atau di drama-drama kolosial itu ada rapalan atau mantra supaya kita awet muda. Nanti kamu harus memakan ini supaya nanti kamu tetap awet muda. Kalau enggak makan ini kamu akan lebih tua. Apakah Bapak Ibu ada yang percaya? Ada yang pernah membuktikan? Kalau pernah membuktikan bolehlah di-share di sini supaya kita tetap awet muda semuanya. Itu hanya di film. Ya, itu hanya di film. Apakah itu akan abadi selamanya seperti itu? Tidak. Semua yang terkondisi, semua yang ada pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Baik itu perubahan yang cepat, perubahan yang lambat, pasti akan mengalami perubahan. Ya, yang ada di materi, maksudnya yang berunsur materi, ya, berdasarkan dari beberapa elemen yang ada, pasti akan mengalami yang namanya perubahan, ketidakkekalan. Nah, contoh dalam agama Buddha yang sangat familiar adalah tentang kisah Gotami. Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah juga menyampaikan kepada orang lain tentang kisah Gotami? Kisah Gotami adalah seorang ibu, ya, yang memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian saat itu karena ketidakkekalan anaknya meninggal. Kisah Gotami ini bingung, saya harus kemana? Saya harus ngapain ini supaya anak saya bisa hidup kembali. Kemudian saat itu Kisah Gotami mendengar ada Buddha. Kemudian Kisah Gotami mendatangi Buddha dengan duduk di satu yang layak. Kemudian Kisah Gotami mohon kepada Buddha, Buddha, anak saya meninggal, bagaimana cara supaya anak saya bisa hidup kembali? Kemudian Buddha mengatakan, carilah segenggam biji lada. Mudah nggak kalau kita nyari segenggam biji lada? Ya mudah, karena mungkin ya di pasar berapa ya harga segenggam biji lada. Tetapi ada syarat satu lagi, carilah di rumah yang belum pernah ada keluarga yang meninggal. Dengan syarat itu Kisah Gotami langsung ke desa, ke pemukiman untuk menanyakan kepada rumah-rumah untuk meminta segenggam biji lada. Di rumah yang pertama, permisi ibu bapak, saya mau minta biji lada, boleh? Boleh, saya mau minta segenggam biji lada, silahkan. Tetapi apakah di sini sudah ada keluarga yang meninggal? Oh sudah, oh maaf tidak jadi, karena saya meminta biji lada di keluarga yang keluarganya belum pernah meninggal, belum ada yang meninggal. Kemudian lanjut kedua, ketiga dan seterusnya sampai semuanya sudah didatangin dan tidak ada satu keluarga pun yang keluarganya belum meninggal. Semua keluarga sudah meninggal. Kemudian karena sudah selesai, sudah semua didatangin, Kisah Gotami kembali lagi kepada Buddha. Sang Buddha, semua orang
yang saya datangi, semua keluarga yang saya datangi memiliki biji lada. Tetapi di keluarga itu semuanya sudah ada orang yang meninggal. Saya harus bagaimana supaya anak saya tetap bisa hidup? Nah, disinilah Buddha mengisahkan tentang ketidakkekalan itu. Semua yang terkondisi. Wah, timernya sudah mati ini. Sudah cukup berarti ya? Iya, sudah cukup ternyata belum selesai. Iya, maaf. Lihat. Itulah tentang kisah-kisah Gotami. Jadi Buddha mengatakan itu adalah ketidakkekalan. Semua hal yang terkondisi ya, di 31 alam kehidupan tidak kekal. Bahkan di alam dewa, alam surga, ya, alam Brahma itu tidak kekal. Semuanya memiliki batas waktu untuk terlahir lagi. Tetapi ada satu hal yang tentunya umat Buddha harus dicapai, yaitu tentang nibbana. Loh, Pak Ais katanya kan semua tidak kekal, berarti nibbana juga tidak kekal dong. Berarti nibbana bisa terlahir lagi dong. Apakah ada yang beranggapan seperti itu? Nibbana bukan suatu kondisi. Ya, jadi kita terlahir sebagai di alam manusia atau mungkin di alam dewa, di alam Brahma, itu adalah satu kondisi. Ada kondisi di sana. Tetapi kalau nibbana ini adalah suatu kondisi yang sudah tidak ada lagi yang namanya duka, anicca dan juga anatta. Semuanya sudah selesai, tidak ada loba, dosa dan moha. Semuanya sudah selesai. Tidak lagi ada yang namanya fisik. Ya, tidak lagi ada yang namanya materi. Ya, tidak ada yang namanya lagi kelahiran kembali. Sudah terputus. Sudah selesai. Kalau dalam drama namanya sudah tamat. Tidak ada season 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah selesai. Ya. Jadi beda ceritanya dengan nibbana. Nibbana adalah suatu kondisi yang sudah selesai. Tidak ada lagi. Ya. Begitupun dengan kita juga harus merenungi ini semuanya. Kalau kita bisa menerima ketidakkekalan ini, kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak bisa menerima, aduh, saya sudah semakin tua ya. Maaf, rambut saya sudah semakin berubah warna. Saya tidak bisa, saya sudah nggak lagi cantik, saya sudah nggak lagi ganteng. Kecantikan saya, ketampanan saya sudah hilang. Maaf lagi, muka sudah semakin keriput. Tangan sudah semakin gemetaran saat memegang benda atau barang sesuatu. Tidak bisa seperti ini. Nah, kalau kita terus berputar dalam itu, berputar terus, kita akan menderita. Kita tidak bisa menerima itu, kita akan menderita. Kita akan namanya samsara, sengsara. Ya. Itu harus kita terima. Semua hal pasti akan yang namanya anicca, tidak kekal. Ya, tidak kekal. Apapun itu pasti akan mengalami perubahan atau akan mengalami suatu yang namanya tidak pasti. Jadi, kita sebagai umat Buddha yang sudah paham, yang sudah mengerti, harus kita terima. Semua ini tidak kekal. Semua ini pasti akan berubah. Tidak ada yang abadi sedikit pun. Ya, kita harus bisa ke nibbana supaya kita tetap bisa memahami. Ya, bagaimana supaya kita bisa mencapai nibbana? Ya, kita selalu dan harus melaksanakan minimal Pancasila Buddhis. Jangan sampai bolong-bolong. Pas bolong enggak bolong. Ya kan bolong, masih bolong. Kenapa? Karena kita hidup dengan beberapa alam, terutama alam hewan. Ya, hewan itu sangat dekat dengan kita. Semut, nyamuk, dan bahkan kecoa, apalagi kecoa yang terbang, itu adalah hal yang menakutkan bagi Pak Ais tentunya. Ya, nyamuk, ya seperti yang biasa dikatakan dalam penceramah, nyamuk kalau lagi gigit sakit, refleks tangan bagaimana? Pukul. Udah, pukul. Gak ada ampun.
Pak juga demikian. Pak Is masih belum bisa seperti itu, belum bisa. Ada nyamuk nih. Kalau gatel sakit, rasain kamu, akhirnya kamu ketangkap. Pak Is masih seperti itu, dan Pak Is rasa beberapa umat di sini juga seperti itu. Itu adalah hal yang wajar. Bagaimana supaya kita bisa pelan-pelan mengubah ini? Ya dari dalam diri kita sendiri. Tidak bisa Pak Ais, ayo, tapi Pak Ais sendiri masih melakukan, tidak bisa dari dalam diri sendiri ya. Pak Ais rasa harus bisa ya Bapak Ibu ya, bisa. Oke, Pak Ais jawab sendiri karena suaranya sedikit lemah ini. Pak Ais rasa mungkin ikut puasa kali ya. Jadi suaranya sedikit itu dihemat supaya nanti bisa sampai buka puasa. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah tentang duka. Duka itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saat ini ada beberapa Bapak Ibu yang sedang mengalami duka. Enggak, saya happy. Duka yang tidak dirasakan adalah, Pak Is lama sekali sih. Duka itu hal yang tidak senang, hal yang tidak mengenakan untuk diri sendiri. Ngomong apa sih Pak Is gak jelas. Udahlah, duduk aja lagi, duduk di bawah. Itu adalah duka. Loh, memang sesimpel itu Pak? Iya, sesimpel itu duka. Aduh, kenapa sih puja bakti harus pagi? Kenapa gak nanti siang aja? Ya, mengeluh Bapak Ibu, itu adalah duka. Siapa di sini yang mengeluh tapi happy? Ada enggak? Mengeluh adalah unek-unek yang kita rasakan dan itu tidak kita senang, kita tidak merasa happy, tidak merasa senang. Saat kita ada unek-unek berarti kita tidak happy. Ya. Duduknya kenapa sih alasannya terlalu empuk jadi kayak gini, kenapa nggak bisa dua aja? Kenapa kok di wihara AC-nya nggak dihidupin sih? Kan panas. Duka, menderita. Ya. Apapun yang kita rasakan tidak mengenakan saat ini atau kemarin, itu adalah duka. Dalam agama Buddha itu duka sesimpel itu. Gigit nyamuk tadi, seneng apa sedih kalau digigit nyamuk? Sakit kan? Siapa yang kalau digigit nyamuk, nah, biarin aja nih nyamuk datang sini, silahkan gigit saya mau donor darah kepada nyamuk. Ada seperti itu? Kok itu rasa nggak ada ya? Nggak apa-apa wis, biarkan rumah saya terbuka pintunya, biarkan nyamuk datang, silahkan nyamuk gigit tangan saya, badan saya akan dana darah kepada nyamuk. Pak rasa malah nggak ada deh ya. Pastinya rumahnya akan ditutupin dengan berbagai macam jaring supaya nyamuk tidak datang, pasang alat supaya nyamuk nggak datang ya. Pak juga pasang di kamar supaya nyamuk nggak datang ya. Karena kadang beberapa kali Pak lupa untuk nutup pintu karena kebiasaan. Supaya angin bisa masuk, pintu nggak ditutup, walaupun di atas sudah ada nyamuk tetapi tetap bisa masuk. Caranya bagaimana supaya nggak masuk? Tutup, jangan sampai lupa ya. Kemudian pasang obat nyamuk. Membunuh Pak ya, ini antisipasi supaya nyamuk nggak datang. Bukan niat untuk membunuh, tetapi antisipasi supaya nyamuk tidak datang. Ya, itu adalah duka. Dalam kisah lagi, ini Pak ada cerita juga ya. Ini ada dua orang siswa Buddha juga, tapi di dalam artikel itu tidak disebutkan siapa. Nah, siswa Buddha ini dalam berlatih, siswa Buddha ini biku, seorang biku ya, dua orang biku ini dalam berlatih meditasi. Satu orang berlatih meditasi dengan sukacita, dengan pengembangan batin yang baik. Semoga aku bisa berkonsentrasi. Semoga meditasi ini bermanfaat bagi diri saya, kesehatan saya dan tubuh saya. Kemudian satu orang lagi murid Buddha ini tidak merasa happy. Ini adalah satu hukuman. Saya harus duduk di sini, capek, pegel. Saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Habis makan kenapa harus duduk? Kenapa harus meditasi? Nah, dari dua orang ini, yang murid pertama merasa bersyukur, merasa happy, merasa senang atas apa yang harus dilakukan dengan cara meditasi. Tetapi siswa yang kedua ini selalu mengeluh, selalu tidak enak, capek dan lain sebagainya. Itu adalah duka yang dialami oleh
salah satu dari dua orang ini. Dalam bekerja, ya, dalam melakukan segala sesuatu, kalau kita dasari dengan yang namanya duka, ya tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Bisa berjalan dengan semestinya bisa, tetapi hasilnya apakah akan lebih baik? Kemungkinan tidak, karena kita pasti akan ngedumel, ngomong di belakang atau ngomong dalam ya bisik-bisik dengan diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki toko, datanglah konsumen, tanya, ini bagus enggak? Bagus Bapak Ibu, ini bagus. Kegunaannya seperti ini, ya seperti ini. Kelebihannya seperti ini, kekurangan ini. Merek yang lebih bagus ada. Berarti kelebihannya lebih banyak, iya lebih banyak, silakan. Tapi harganya lebih mahal. Oh enggak mau, saya mau cari barangnya yang agak murah tapi kualitasnya juga bagus seperti ini. Oh yang ini. Saran dari Bapak Ibu karena memiliki toko dan juga sudah tahu kualitas barangnya. Ini Bapak, saya memberikan merek yang ini dengan spesifikasi seperti ini dan juga harganya seperti ini. Oh ya udah, terima kasih. Besok saja saya belinya, saya tanya doang. Dalam hati Bapak Ibu, tahu gitu nggak aku jelasin. Ngapain tak jelasin, ternyata cuma tanya doang. Capek nih waktu saya buat nonton malah dipakai buat jelasin doang. Nggak jadi beli lagi. Duka terjadi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dengan seperti itu beranggap, oh enggak apa-apa. Mungkin dia akan kesini lagi bersama temennya dan membelinya 2. Pasti besok datang deh. Pasti suatu saat dia akan datang. Happy, enggak apa-apa. Dan juga ini adalah salah satu cara melatih supaya aku bisa menjelaskan kepada konsumen supaya barangku bisa lebih laku. Nah, kalau kita mengambil sisi yang negatif tadi, ngedumel, ngeruneng, ya, maki-maki konsumen, ya kita akan menderita. Tapi kalau kita ambil sisi yang positif, oh enggak apa-apa, happy, ya. Begitu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa menyikapi tentang penderitaan, ya. Kemudian ada beberapa cerita lagi, satu cerita lagi dari ini adalah tentang orang berkomentar terhadap diri kita, ya. Kalau kita beranggapan, dia selalu bisanya cuma komentar, ya, komentar terus. Dalam hati yang dikomentari ini ndongkul, awas saja kamu nanti kalau suatu saat kamu yang ada di posisiku, ku komentarin balik. Nah, dia akan menduka. Tetapi kalau dia beranggapan, oh iya ya berarti aku masih ada yang salah. Oh iya ya ternyata benar apa kata dia. Oh dia benar, aku masih ada yang kurang. Akan jadilah kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan saran, memberikan kritik kepada kita, kita jangan ambil sisi negatifnya saja. Apa sih kamu bisanya cuma komentar? Kamu dong sini coba gantian. Tidak seperti itu. Kita harus bisa mendengarkan. Oh iya ternyata aku masih ada kurangnya. Terima kasih sudah memberikan saran. Terima kasih sudah memberikan kritik. Ya, memang ada beberapa orang yang Pak temuin saat diberikan komentar atau kritik itu pasti akan yang namanya emosi. Nggak terima. Nggak mau, enak aja cuma bisanya komentar, kamu dong sini, nggak seperti itu, ya. Tetapi memang ada, Pak Ais tahu dan Pak Ais juga lihat, tapi bukan Bapak Ibu ya, Pak Ais juga tahu. Ada beberapa yang seperti itu, nggak mau untuk dikomentari, maunya untuk dipuji. Hebat kamu, tepuk tangan, ya kamu hebat, lanjutkan lagi. Nah biasanya kalau dikomentari itu nggak mau, maunya cuma dipuji, ya. Kalau nggak mau dikomentari, timbullah penderitaan, timbullah yang namanya duka, ya. Kemudian yang ketiga, anicca, duka, dan yang selanjutnya adalah anatta. Anatta artinya adalah tanpa diri, tanpa aku. Aku tuh siapa? Apakah Bapak Ibu pernah merenung? Aku tuh yang mana sih? Apakah ini? Enggak, ini cuma baju. Apakah ini? Ini adalah mic. Apakah ini? Ini hanya rambut. Aku itu siapa? Diriku itu siapa? Pernah merenung begitu Bapak Ibu?
Aku itu adalah namaku adalah Pais. Aku adalah penceramah di Meta Wihara. Apakah seperti itu? Itu namanya timbullah ego. Keakuan. Aku loh yang paling bisa. Aku loh yang paling pinter. Timbullah ego. Timbullah ketamakan. Keserakahan. Tidak ada yang bisa kecuali aku. Ya. Bukan seperti itu. Aku itu siapa? Tidak ada yang namanya aku. Kita ini terdiri dari beberapa unsur. Ya. Tidak bisa cuma kita potong satu. Ini loh aku, tidak bisa. Kita ini terbagi atas beberapa unsur. Ya. Kita ini terbagi juga antara jiwa dan juga raga. Ya. Raga kita, ya kita fisik yang akan tadi yang pertama tidak kekal. Ya, kalau dalam agama Buddha itu ada juga unsur yang namanya pikiran. Seperti yang Meta Wihara lakukan setiap hari Kamis malam meditasi itu untuk melatih pikiran kita supaya kita bisa lebih sadar. Ya, bagaimana merenungkan tentang aku, tentang diri kita ini yang tiada inti. Semuanya terbagi dalam unsur-unsur yang tentunya tidak kekal. Ya. Dalam cerita ada suatu kisah Jataka atau kisah kehidupan Bodhisattva sebelum menjadi Buddha. Saat itu Bodhisattva terlahir menjadi seekor kera. Ini adalah kisah Mahakapi Jataka. Ini adalah kisah seekor kera yang agung, seekor kera yang besar. Suatu ketika Bodhisattva ini terlahir sebagai seekor kera. Dia adalah salah satu pemimpin dari kumpulan kera. Dan suatu waktu si kera ini sedang bersantai di atas pohon, sedang nangkring lah ibaratnya. Sudah makan, sudah nyantai, sudah nangkring di atas pohon. Kemudian datanglah seorang remaja ya, atau pemuda. Pemuda itu pergi ke hutan. Karena tidak tahu hutan itu seperti apa, pemuda ini jatuh terperosok ke dalam jurang. Tolong. Karena dia bepergian sendiri, dia tolong sampai beberapa waktu tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendengar. Kemudian kera ini melihat pemuda ini. Wah, ada manusia yang terperosok ke dalam jurang. Apakah aku bantu ya? Cobalah aku bantu. Akhirnya kera ini membantu. Nah, sebagai catatan, kera ini adalah kera yang kuat. Kera yang besar. Jadi dikisahkan kera ini bisa mengangkat batu. Jadi untuk mengangkat pemuda ini cukup mudah. Kemudian kera ini turun ke jurang dan kemudian menolong pemuda itu dengan menggendongnya. Kemudian sampai di atas tebing, di atas yang datar, pemuda ini merasa kelelahan. Ya. Kemudian pemuda ini tidur di suatu tempat dan kera ini juga menjaganya dari hewan-hewan yang lain. Tetapi karena tidurnya juga lama pemuda ini, akhirnya kera ini juga ikut tertidur. Kemudian si pemuda ini sudah bangun dari tidurnya. Karena sudah merasa kelelahan, habis jatuh dari jurang, pemuda ini merasa lapar. Aduh, perutku bunyi nih, harusnya lapar. Kalau di Meta Wihara kalau lapar menghubungin siapa? Popo, ya. Karena yang bertugas untuk konsumsi di Meta Wihara adalah Popo. Tapi kalau di hutan itu tidak ada. Tidak ada siapa-siapa, hanya pemuda itu dan juga kera itu. Dengan niat untuk makan, tiba-tiba pemuda ini mengambil batu dan berpikir, wah ada kera ini, kemungkinan daging kera ini enak untuk aku makan. Ini kan di hutan ya, ada cuma itu, mungkin dia berpikir seperti itu ya. Jadi loh kan nggak boleh kita makan kera, ini kan kisah zaman dulu, kisah
cetaka. Jadi dikisahkan seperti itu. Aku mau makan daging kera ini, akhirnya mengambil batu. Dilemparkanlah batu itu ke monyet, tetapi nggak kena, cuma mengenai sedikit kepalanya. Dan monyet itu terbangun. Aduh, monyet itu bisa bicara ya. Kenapa, hei pemuda, kenapa kamu malah mau memukulku? Aku sudah menolongmu. Kenapa kamu mau menolongku? Karena aku lapar. Aku pengen makan sesuatu. Di sini tidak ada apa-apa. Aku hanya bisa melihat kamu. Aku pikir dagingmu enak untuk aku makan. Tadi aku berniat untuk memakan dagingmu. Hei kau pemuda, jangan seperti itu. Aku sudah menolongmu. Masa kamu memberikan balasan seperti itu? Kemudian setelah itu si kera ini pergi dari pemuda itu. Si kera ini merasa sakit hati. Saat itu pemuda itu sendirian. Kemudian kera itu, tadi aku sudah menolongnya. Kalau aku tidak menolongnya lagi, kemungkinan dia akan mati karena dia kelaparan, tidak bisa mencari makan. Kemudian karena kera ini bijaksana, akhirnya kera ini datang lagi membawa makanan untuk pemuda ini. Akhirnya pemuda ini makan, bisa sehat kembali. Nah, dari cerita ini, apakah yang bisa kita petik? Apakah yang bisa kita maknai dari cerita ini? Jadi, walaupun kita sudah menolong, si kera ini sudah menolong dan hampir dibunuh oleh pemuda ini, tetapi dia menolong lagi. Tetap berkorban, tidak ada aku. Tidak yang namanya egois. Enggak apa-apa wis. Saya niatnya untuk menolong. Kera itu niatnya untuk menolong pemuda itu supaya pemuda itu selamat. 2 kali menolong, 1 kali hampir dibunuh, tapi tetap saja ditolong. Itulah kisah kebijaksanaan dari seorang bodhisattva. Selalu ingin mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Ya. Jadi kita juga demikian. Oh, berarti aku bisa mengorbankan diriku untuk orang. Nah, bukan seperti itu konsepnya ya. Bukan mengorbankan diri kita atau kehidupan kita untuk orang lain, tetapi membuat orang lain bisa merasa lebih bahagia dengan apa yang kita berikan. Ya. Kita lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu. Contohnya yang bisa kita lakukan berdana. Berdana yang paling mudah diwihara ya bisa berdana dengan materi seperti uang. Nah, kita harus dalam hati yang ikhlas, yang lega. Semoga aku dana sekian, nanti sampai rumah bisa toko rame, bisa berkali-kali lipat. Nah, itu yang kurang tepat. Ya. Semoga aku dana ini bisa bermanfaat untuk perkembangan Meta Wihara. Semoga Meta Wihara semakin berjaya. Nah, itu adalah pengharapan yang bagus. Ya, bukan Kak mengharap semoga dengan dana ini aku nanti sampai rumah tokoku bisa dirame, pendapatanku bisa berkali-kali lipat. Nah, itu kurang tepat. Itu mengharapkan balasan. Bagus berdana tetapi tidak bagus karena mengharapkan suatu hal yang lain, mengharapkan dirinya sendiri supaya bisa mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Nah, jadi konsep untuk berdana mulai sekarang atau mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya. Semoga dana ini bisa bermanfaat bagi perkembangan Meta Wihara Tegal. Semoga Meta Wihara Tegal semakin berjaya, semakin baik, semakin berkembang. Nah, itu adalah harapan yang baik. Harapan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk perkembangan ini dana ini untuk siapa? Sama demikian kalau kita sedang berdana kepada korban-korban bencana, ya. Semoga dana ini bisa bermanfaat bagi korbannya. Semoga korbannya bisa lebih bahagia, tidak menderita. Nah, seperti itu. Bukan kan, aku ingin berdana nih supaya namaku bisa tercantum di sini dan aku bisa dipuji oleh banyak orang. Wow, Pak Ais sumbangnya 1 miliar misalnya. Wah, dipuji-puji, wah Pak Ais hebat. Nah, itu salah ya Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Berdana untuk kepentingan orang banyak supaya orang yang kita beri dana itu bisa berbahagia. Jangan juga mengharapkan supaya orang yang kita kasih itu memuji diri kita. Nah, itu kurang tepat. Ya. Begitu Bapak Ibu ya, bisa dipahami tentang tadi 3 jenis yang harus dan yang biasa kita alami, yang biasa kita ya apa ya bisa dikatakan adalah yang kita selalu alami ya, yang selalu kita rasakan ya.
Bisa Bapak Ibu menerapkan ini? Bisa? Bisa ya, bisa dong ya. Ini adalah dhamma yang singkat, dhamma yang cukup enteng bagi Bapak Ibu, dan semoga pesan-pesan ini juga bisa mengingatkan kita supaya kita tetap bisa atau tetap dalam ajaran Buddha, tetap dalam lindungan tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan ingat, saat kita melestarikan dhamma, agama Buddha ini akan tetap berkembang. Tetapi kalau kita sudah tidak mau melestarikan yang namanya dhamma, agama Buddha akan punah. Ya. Bukan masalah karena banyak sedikitnya umat Buddha, tetapi ada dan tidaknya dhamma. Kalau kita masih mau belajar dhamma, masih mau meneruskan estafet dhamma, agama Buddha pasti akan lestari. Tapi kalau kita sudah tidak mau, sudah enggak ingin ada dhamma, ya sudah. Sampai bertemu di kehidupan selanjutnya, Buddha Dhamma akan hilang. Jadi Pak Ais berpesan kepada semuanya, termasuk Pak Ais dan juga Bapak Ibu, marilah kita terus melanjutkan estafet dhamma. Melanjutkan dhamma ini supaya dhamma tetap dan terus ada, supaya agama Buddha tidak punah. Ya, Pak Ais rasa untuk pesan dhamma pada hari ini cukup. Semoga pesan dhamma ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga dhamma tetap lestari, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.